Apa itu kekerasan fisik? Kekerasan fisik itu adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap anak. Ya, contohnya bisa seperti memukul, menimpuk, menginjak anak, atau ada beberapa kejadian juga melakukan kekerasan dengan menggunakan alat benda tumpul misalnya. Itu adalah jenis-jenis dan ciri-ciri contoh-contoh kekerasan fisik. Jika kita melihat anak di tempat kita mengajar memiliki ciri-ciri seperti mendapat kekerasan fisik, hal pertama yang harus kita lakukan sebagai guru adalah menyelidiki lebih jauh apakah sebenarnya anak memang telah mengalami kekerasan fisik tersebut, atau mungkin anak terluka hanya karena dia jatuh sendiri misalnya. Nah, oleh sebab itu intervensi pertama yang perlu kita lakukan sebagai tenaga pendidik, sebagai orang dewasa, sebagai orang tua murid di sekolah adalah menyelidiki dengan bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya anak-anak yang sering bermain dengan anak tersebut, atau kakaknya atau tetangganya, temannya bermain sering. Kita bisa bertanya apakah anak tersebut memang benar terjatuh gitu. Jika kita punya anak didik yang misalnya kita punya kecurigaan nih, yang memiliki dia sudah terkena kekerasan fisik gitu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendampingi anak tersebut. Ingatlah bahwa anak-anak itu butuh perlindungan, ya. Anak-anak itu butuh perlindungan, dan hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai guru, sebagai orang dewasa adalah memberikan rasa aman kepada anak. Sehingga ketika kita memberikan rasa aman, sehingga anak bisa merasa nyaman untuk bercerita kepada kita sebagai guru. Kalau kita langsung bertanya, kenapa ini, apa ini, mungkin anak sulit untuk bercerita. Tapi kalau ada kemungkinan anak tersebut adalah korban kekerasan fisik, kita masih menaruh kecurigaan, kita harus mendekati anak tersebut, taruh rasa aman, dan pelan-pelan kita bisa bertanya kepada anak tersebut dengan memposisikan kita sebagai anak. Jangan bertanya sebagai orang dewasa. Kita harus menjadi seperti mereka supaya anak merasa aman dan nyaman untuk bercerita. Jika memang anak sudah bercerita bahwa dia pernah menjadi korban kekerasan fisik, hal yang kedua yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah berbicara dengan orang tua, berbicara dengan orang-orang terdekat dengan anak. Mungkin kalau anak bercerita secara langsung, mungkin orang tuanya yang melakukan, jadi dengan mudah juga kita bisa berbicara kepada orang tuanya. Tapi kalau anak tidak menceritakan siapa pelakunya, nah hal ini juga menjadi tindak lanjut dari seorang guru adalah dengan terus menyelidiki kasus tersebut, yaitu dengan bertanya kepada orang tua. Ya, sekali lagi kita bertanya dengan memposisikan kita itu, ya kita mau berbicara dengan hati ke hati dengan orang tua, bukan sebagai seorang polisi yang mendakwa, tidak, tapi kita bertanya dengan sopan, dengan baik kepada orang tua. Intervensi ketiga yang perlu kita lakukan ketika benar-benar anak adalah sebagai korban kekerasan fisik adalah dengan mengadakan pelaporan. Nah, kalau memang benar seorang anak itu mengalami kekerasan fisik, menjadi korban kekerasan fisik, itu sudah di luar dari ranah seorang guru. Guru tidak bisa melakukan banyak hal kecuali untuk si anak tersebut, yaitu melakukan pendampingan terus. Tetapi tidak bisa melakukan hal banyak kepada pelaku. Cuman hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus menegakkan apa yang seharusnya menjadi hak seorang anak. Seorang anak itu untuk dilindungi, bukan untuk dijadikan korban kekerasan fisik. Jadi hal selanjutnya yang perlu kita lakukan sebagai orang dewasa, sebagai guru adalah melakukan pelaporan. Pelaporan kepada pihak kepolisian, selanjutnya bisa berlanjut ke P2 TP2A. Karena yang mempunyai ranah untuk bertindak kepada pelaku adalah kepolisian, dan untuk melindungi anak
Ingat, anak punya perlindungan,